Asisten Deputi Gubernur Bidang Budaya Nahdiana raih predikat pujian dalam sidang ujian terbuka program doktoral Ilmu Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta di Aula Sidang Gedung Bung Hatta pada 29 Januari. Menurut Ketua Sidang Profesor Dedi Purwana, predikat pujian yang diraih oleh Nahdiana didasarkan pada prestasi diantaranya masa studi kurang dari 4 tahun, publikasi artikel pada jurnal internasional yang bereputasi, dan indeks prestasi akhir yang memenuhi syarat dalam raihan pujian. Dalam penutupnya, Profesor Dedi Purwana menyebut sejak program Pasca Sarjana UNJ berdiri pada tahun 1978, Nahdiana adalah lulusan dokter ke 5050. Nahdiana sejak awal telah berkarir sebagai guru di SMA N 106 Jakarta dan berlanjut menjadi birokrat di pemerintahan DKI Jakarta hingga akhirnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan saat ini sebagai Asisten Deputi Gubernur di bidang budaya hingga hari ini. Selain kesibukannya sebagai birokrat, Nahdiana juga aktif berkarya menulis buku baik sebagai penulis tunggal dan juga penulis bersama pada isu-isu pendidikan. Dalam ujian terbuka itu, dirinya mengulas disertasi bertema pengaruh penerimaan peserta didik baru, pembiayaan, pelatihan, dan kepemimpinan transformasi terhadap tata kelola SMA negeri di Provinsi DKI Jakarta. Dalam sambutannya, Profesor Unifah Rosyidi menyebut pembahasan disertasi bertema tata kelola pendidikan memegang peranan penting agar organisasi dapat berjalan dengan baik dalam mencapai tujuan organisasinya. Dalam paparannya, Nahdiana menyebut tema disertasinya itu berangkat dari kegelisahannya mengenai gap yang terjadi dengan hadirnya opini label sekolah seperti unggulan, favorit, dan pengelompokan lainnya. Hal ini menurut Nahdiana telah menciptakan gap ekstrim dalam sistem pendidikan satuan sekolah yang hal itu diperlihatkan dari gap peminatan masyarakat. Nahdiana beranggapan jika gap ini dibiarkan secara terus-menerus, maka akan berdampak buruk terhadap tata kelola pendidikan. Padahal menurutnya, sekolah seharusnya memiliki kualitas yang setara antara satu dengan yang lainnya. Dirinya mengungkapkan bahwa masalah sebenarnya adalah perihal tata kelola. Oleh sebab itu, dirinya mencoba menekankan analisis kualitatif melalui variabel PPDB, pembiayaan, pelatihan, kepemimpinan transformasional terhadap tata kelola. Nahdiana mengungkapkan dari hasil analisis perhitungan kuantitatifnya telah memperlihatkan bahwa terdapat pengaruh langsung dan tidak langsung antara penerimaan peserta didik baru, pembiayaan, pelatihan, dan kepemimpinan transformasional terhadap tata kelola di SMA DKI Jakarta. Menurutnya, hasil analisa itu dapat menjadi rujukan dalam rekomendasi kebijakan pendidikan dan menjadi perhatian oleh para pemangku kebijakan yang tentunya tidak terlepas dirinya sebagai birokrat. Seperti yang disebutkan oleh Dr. Fakhruddin Arbah, bahwa persoalan pendidikan tidak pernah berhenti. Bahkan dirinya mengungkapkan berbagai kebijakan yang ada dengan paradigma barunya belum berhasil membenahi masalah tata kelola pendidikan. Dirinya berharap karya disertasi Nahdiana ini dapat menjadi rujukan mengurai masalah tata kelola dalam satuan pendidikan sekolah di DKI Jakarta. Ya, urgensinya sangat penting. Tema disertasi yang diangkat oleh beliau sebenarnya terkait dengan tata kelola ya. Tata kelola sekolah, khususnya sekolah menengah negeri di Jakarta untuk meng-counter isu yang selama ini menjadi isu hangat lah di masyarakat terkait dengan zonasi kan. Nah, zonasi ini memang Bu Nahdiana mencari kira-kira penyebabnya apa. Maka beliau lebih menekankan kepada beberapa aspek, misalkan dari sisi kepemimpinannya itu sendiri, lalu kemudian pembiayaan, sarana prasarana, semua diukur. Sehingga kalau konsep ini terpenuhi, maka sebetulnya tagline yang diusung oleh beliau terkait dengan tata kelola SMA negeri yang berkualitas dan berkesetaraan itu bisa tercapai di Jakarta ini. Sehingga ribut-ribut urusan zonasi sekarang mungkin tidak ada lagi ya, karena semua sekolah dianggap setara dan semuanya berkualitas. Kira-kira itu. Selamat kepada Dr. Nahdiana MPD. Beliau memang sangat mumpuni di bidang doktoral manajemen pendidikan, apalagi beliau pengalaman sebagai Kepala Dinas DKI Jakarta, sehingga sangat menguasai dan memang ini adalah bidang keahlian beliau. Semoga saja hasil penelitian beliau meningkatkan ya kinerja bahkan pendidikan DKI Jakarta, kualitas ya, meningkatkan kualitas pendidikan DKI Jakarta, terutama
mengenai penerimaan siswa baru. Ya, sehingga sekolah DKI Jakarta menjadi sekolah yang terbaik secara menyeluruh. Terima kasih. Saya kira risetnya itu bagus ya, karena terkait dengan tata kelola kelembagaan, ya, lembaga pendidikan di DKI Jakarta. Jadi saya pikir walaupun tata kelola itu akan mengalami dinamika ya, akan perubahan, tetapi paling tidak ini bisa menjadi sebuah ukuran bahwa di tahap sekarang ini perlu pengelolaannya seperti ini, agar masyarakat bisa memanfaatkan lembaga pendidikan sebagai tempat belajar yang nyaman, gitu. Dan saya kira kesetaraan kemudian itu penting betul. Sebab kalau kita berpikir misalnya yang bisa sekolah anaknya orang kaya semua, yang nggak kaya nggak bisa sekolah, kan itu ketimpangan di masyarakat. Saya kira Bu Nahdiana sudah memikirkan ke arah sana, sehingga tata kelola pendidikan itu bisa dijangkau oleh semua masyarakat. Jadi, intinya Bu Nahdiana seperti itu. Kalau menurut saya sih ini poin yang sangat menarik karena berbicara tentang tata kelola ya. Kita kan ingin sekali bahwa semua memperoleh kesempatan yang sama dengan kualitas pendidikan yang sama. Ya. Jadi Bu Nahdiana itu poin pentingnya adalah bahwa sebenarnya kita nggak usah terlalu milih-milih karena sudah semuanya disediakan hal yang sama. Artinya pembiayaan dan lain sebagainya. Tetapi yang paling ditunggu adalah ternyata dengan kualitas yang berbeda-beda, kita harus berani menyatakan bahwa memang perlu ada intervensi tersendiri bagi sekolah-sekolah yang kualitasnya belum sama, supaya warga Jakarta bisa memperoleh kesempatan yang sama, yang setara dengan kualitas yang baik, gitu ya. Saya mengangkat tema ini tadi dimulai dari ketertarikan sebetulnya. Ada sebuah penyelenggaraan pendidikan di Jakarta sehingga terbangun opini di masyarakat itu terhadap layanan sekolah. Ada sekolah yang dianggap favorit dan bukan favorit, atau unggulan dan bukan, atau pengelompokan lain. Nah, ini kan saya tertarik kok seperti itu. Harusnya kan semua ini layanan pendidikannya sama. Itu yang saya mengangkat itu. Lalu yang berikutnya adalah ketika layanan ini sama, kok hasilnya jadi beda-beda lagi nih. Ada yang keterserapan, salah satu ukurannya adalah keterserapan di perguruan tinggi itu tinggi. Jadi masyarakat menyatakan kalau sekolah di sini nanti bisa sekolah di sini gitu. Nah, itulah yang melatar belakangi saya meneliti. Jadi ada beberapa, menurut penelitian kan studi literaturnya adalah ini kayaknya ada masalah dengan tata kelola. Faktor-faktor yang mempengaruhi tata kelola itu saya hanya mengambil 4 variabel, dan mudah-mudahan penelitian selanjutnya bisa menguatkan juga bahwa ada variabel yang masih mungkin untuk mempengaruhi